Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08011282530065 dari program studi matematika. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang dimana adalah program untuk menginput n yang merupakan batas dari Fibonacci tanpa operator plus dan min menggunakan rekursif. Nah, di sini untuk algoritma deskriptifnya yang pertama ada program mulai. Habis itu program menyiapkan fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci. Habis itu memasukkan nilai n batas deret jika posisi ke satu atau kedua nilainya adalah satu. Jika lebih dari itu nilainya didapat dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, program akan menampilkan deret Fibonacci sampai n. Proses dilakukan secara rekursif. Proses menampilkan hasil ke layar. Nah, untuk pseudocode-nya ini ada variabel n integer, itu ada begin, read n, cetak 1,n. Nah, n terus ada ini untuk yang variabel fungsi untuk cetaknya, terus ada ini adalah fungsi untuk ngecek Fibonacci-nya, teman-teman. Nah, dan jika i lebih besar dari n maka stop, dia bakalan berhenti. Nah, s-nya bakalan cetak, kalau tidak dia bakal cetak Fibonacci i. Nah, cetak i ini bakal manggil lagi fungsi cetaknya i plus 1,n. Nah, ini untuk deklarasi Fibonacci-nya. Mungkin langsung saja ke programnya. Nah, di sini ada include your stream, ada using namespace std. Include your stream ini biar si out dan si in itu nggak menggunakan, biar kita bisa memanggil library cout dan in. Terus ada using namespace std agar kita tuh nggak perlu menggunakan std lagi pada saat penggunaan in dan cout. Terus ini ada fungsinya tadi, fungsi Fibonacci-nya. Terus ada ini ada fungsi untuk cetaknya. Ini Fibonacci-nya kalau dia x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 2 maka dia retur 1. Kalau tidak maka Fibonacci x min 1 tambah Fibonacci x min 2. Nah, habis itu dia bakalan ada ini fungsi cetak integer parameter i dan parameter n. Terus tipenya integer. Jika i lebih besar dari n maka dia bakal mengembalikan nilai. Cout f i panggil lagi fungsi fib i cetak, panggil lagi fungsi cetak di bagian sini. Mungkin langsung saja kita ke itunya. Flowchartnya tadi belum teman-teman. Nah, flowchartnya ini sebar dijelasin juga kan. Ini program utama kan. Nah, program utamanya itu start, input n, terus cetak i, n. Nah, fungsi cetak itu adalah start, i lebih besar dari n, terus kalau salah dia ke n, kalau benar dia ke n, kalau salah dia manggil lagi fungsi, dia cetak fib. Nah, ini fungsi fib-nya. Misalnya kita input berapa. Bentar, di sini aku inputnya berapa? Di sini aku inputnya 3 misalnya. 3 1 1 2, betul ya teman-teman. Nah, ketika program mulai, program itu bakalan mendeklarasikan variabel dari tuturnya. Nah, habis itu program bakal cetak teks ini, kita bakal diminta untuk input nilai n-nya. Nah, habis itu program bakalan cetak teks ini dan manggil fungsi 1,n. Nah, dia bakal manggil fungsi 1,n. Nah, dia masuk ke fungsi 1,n. Berarti dia manggil fungsi cetak 1,n. Dia ngecek apakah 1 itu lebih besar dari n, apakah 1 itu lebih besar dari 3. Iya, berarti dia retur itu ini. Oh, dia ngecek apakah 1 itu salah teman-teman. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak kan? Aduh. Berarti dia masuk ke sini, dia cetak Fibonacci 1. Dia manggil proses Fibonacci ke sini 1. Dia cek lagi apakah 1 sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Itu berarti x nya tadi kan 1, berarti dia sama dengan 1 kan. Berarti dia mengembalikan nilai ke 1. Jadi fib 1 itu nilainya adalah 1.
dia cetak 1 teman-teman ke layar komputer. Nah habis itu dia panggil yang ini I plus 1. I plus 1 itu 2,3. Dia ke sini lagi. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak, berarti masuk ke sini. Pip 2 dan cek lagi ke sini. Apakah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2? Iya, berarti dia memberikan nilai 1. Berarti if pip 2 itu 1, dia cetak 1. Dia bakal menampilkan 1. Nah, dia panggil lagi I plus 1. I plus 1 berarti 3,3. Nah, dia ngecek apakah 3 lebih besar dari 3? Tidak, berarti dia retur, teman-teman. Dia ngecek apakah 3 lebih besar dari 3? Tidak, berarti dia bakalan panggil teks Fibonacci 3. Dia ngecek apakah 3 sama dengan 1 atau 3 sama dengan 2. Tidak, berarti dia bakalan proses yang bagian sini. Fibonacci X nya berarti 3. 3 dikurang 1 itu 2, ditambah Fibonacci X kurang 2. Fibonacci X kurang 2, X 3 kurang 2, 1. Berarti kita Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Fibonacci 2 tadi kan kita udah dapat kan. Fibonacci 2 itu nilainya 1 dan Fibonacci 1 itu nilainya 1. Jadi dia bakalan input ke 1. Nah, mungkin secara itunya gini ya, teman-teman. Misalnya kita input kita input 5. Nah, kalau input 5 itu 1 1 2 3 5. Nah, berarti nah ini dia cetak 1,n, berarti 1,5. Nah, dia masuk ke proses ini 1,5. Dia ngecek apakah 1 lebih besar dari 5? Tidak, berarti dia cetak ke proses Fibonacci. Fibonacci, berarti dia masuk ke Fibonacci. Fibonacci 1. Nah, dia masuk ke Fibonacci. Ke Fibonacci dia ngecek apakah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, karena X sama dengan 1, berarti dia mengembalikan nilai Fibonacci 1 itu sama dengan 1. Nah, bakalan dicetak ke layar komputer, itu nilainya 1. Nah, dia masuk ke cetak, proses cetak lagi I plus 1. I plus 1 2, berarti dia cetak 2 5. Nah, dia ngecek apakah 2 lebih besar dari 5? Tidak, berarti dia cetak lagi Fibonacci 2. Fibonacci 2. Dia ngecek apakah 2 sama dengan 1 atau 2 sama dengan 2. Iya, berarti dia membalikan nilai Fibonacci 2-nya itu 1. Berarti dia cetak lagi ke layar komputer 1. Nah, cetak I plus plus lagi. Cetak I plus plus itu 3,5. Nah, dia ngecek apakah 3 lebih besar dari 5? Tidak, berarti dia cetak Fibonacci 3. Dia ngecek apakah 3 sama dengan 1, apakah 3 sama dengan 2? Tidak, berarti dia masuk ke sini. Pip 1 ditambah pip 2. Nah, karena pip 1 dan pip 2 kita udah dapat nilainya, jadi tinggal dijumlahkan 1 tambah 1 itu 2. Dia akan cetak ke layar komputer 2. Nah, berarti kita masuk lagi ke cetak I plus plus, berarti cetak 4,5. Nah, 4,5 dia ngecek apakah 4 lebih besar dari 5? Tidak,
berarti dia masuk ke VIP 4. Jangan ngecek apakah VIP 4 apakah 4 sama dengan 1 atau 4 sama dengan 2. Tidak, berarti dia masuk ke sini. X min 1 berarti VIP 3 ditambah X min 2 VIP 2 berarti VIP 3 ditambah VIP 2. Nah, VIP 3 tadi kita udah dapat 2 ditambah 1 itu 5, berarti dia bakal cetak 5. Nah, kita masuk ke perulangan lagi, teman-teman. Dia masuk ke cetak ini lagi, I plus 5, berarti cetak 5,5. Dia ngecek apakah 5 bisa dari 5. Tidak, berarti dia masuk cetak VIP 5. Nah, VIP 5 dia ngecek lagi di sini apakah sama dengan 1, apakah sama dengan 2. Tidak, berarti dia masuk ke sini. 5 dikurang 1 berarti VIP 4 ditambah VIP X min 2 VIP 3. VIP 4 ditambah VIP 3. Nah, VIP 4 tadi udah dapet nilainya 5 dan ini 3 salah. 2 tambah 1 3. Kenapa 5 nih? Nah, udah sama dengan 3. Nah, habis itu dia masukkan ke sini VIP 3 apa sih? VIP mana tadi? Ini VIP 4. VIP 4-nya itu 3. Berarti 3 ditambah VIP 3. VIP 3-nya itu 2. 3 tambah 2 berarti dia 5. Nah, dia masuk lagi ke cetak 6. 6,5. Apakah 6 lebih besar dari 5? Berarti iya, dia retur ke sini, kembali ke program utama, teman-teman. Nah, mungkin sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.